Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Ibu Diana, dosen hukum perbankan tercinta kami. Di sini saya mau buat video mengenai tugas mata kuliah hukum perbankan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Anggraini dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, kelas B 2018. Di sini saya akan menjelaskan landasan hukum menurut Al-Qur'an dan juga hadis, dari mudharabah, dari ijarah, ada musyarakah, dan juga ada murabahah. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan like video dari channel kelas B FH 2018. Mudharabah di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menurut pandangan atau landasan hukum dari Al-Quran berdasarkan Islam, yakni ada di Quran Surat Al-Jumu'at ayat 10, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan juga dari Sohi bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2200. Jadi selanjutnya ada musyarakah. Musyarakah itu di dalam Al-Quran bisa terdapat di dalam Quran surat nomor 4 atau surat An-Nisa ayat 12, yang artinya itu maka mereka berserikat pada sepertiga. Lalu ada di Quran surat nomor 38 ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Berdasarkan Al-Sunnah, hadis Qudsi yang artinya aku, Allah, adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat. Sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya, apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Dan juga ada dari hadis riwayat Muslim yang artinya pertolongan Allah tercurah atas 2 pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Nah, berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut, maka dari seluruh ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum musyarakah ini adalah sama halnya seperti mubah, meskipun masih memperselisihkan keabsahan dari beberapa jenis akad musyarakah ini. Oke, selanjutnya ada murabahah. Landasan hukum di dalam Al-Quran mengenai murabahah ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Itu tadi menurut landasan hukum dalam Al-Quran mengenai murabahah. Ya, selanjutnya ada ijarah. Di dalam Al-Quran, ijarah ada di Quran surat Al-Aqsa ayat 26, yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dan ada juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dari kedua ayat di atas itu telah melukiskan bahwa konteks di mana tentang menyewa berupa bayaran atau upah tertentu.
Dan yang menjadi dalil dari ayat tersebut di atas adalah ungkapan apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan. Itu yang bisa kita artikan dengan ijarah atau sewa. Dan landasan hukum ijarah juga ada di dalam hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah upah atau sewa buruh itu sebelum kering keringatnya. Lalu dari Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa memperkerjakan pekerja hendaklah menjelaskan upahnya. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya Rasulullah berbekam kemudian memberikan upah pada tukang bekam itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, berikut sudah saya jelaskan penjelasan singkat dari landasan hukum menurut Al-Quran dan juga hadis dari mudoraba, musyaraka, murabahah, dan juga ijarah. Sekian video pada kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan terima kasih.